Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ideo Nyoman Agung Indrayana dengan NIM akhir 127 dari kelas D. Jadi, di video ini saya ingin membahas tentang kajian studi penyakit leptospirosis. Baik, latar belakang kenapa saya memilih penyakit ini, karena leptospirosis ada penyakit menular atau zoonotik yang menyerang manusia dan anjing. Dan penyakit ini itu juga memiliki penyebaran global, yang mana secara global, anjing itu terinfeksi leptospirosis yang kadang disebut sebagai penyakit tulular, yang disebabkan oleh Spirocheta gram negatif, merupakan aerobik murni dari genus Leptospira. Manusia dan inang insidental lainnya dapat terinfeksi melalui inang reservoir. Anjing biasanya terinfeksi melalui kontak langsung dengan luka kulit, melalui tanah, vegetasi, urin, makanan, dan air yang terkontaminasi. Nah, leptospirosis pada anjing biasanya menyebabkan penyakit dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Misalnya kayak demam itu termasuk keparahan yang masih ringan. Cuman semakin lama itu bisa ke ini nih, bisa ke anoreksia, muntah, diare, ikterus, kekakuan, hingga bisa sampai sesak napas dan keguguran. Lalu ada epidemiologi dari leptospira ini, leptospirosis penyakitnya. Jadi leptospirosis sebagian besar ditularkan oleh inang definitif atau reservoir serta inang insidental. Yang mana keduanya itu adalah mamalia. Kalau pada anjing sendiri itu berfungsi sebagai reservoir dan inang pemeliharaan atau Serovar canicola dan juga dapat secara tidak sengaja itu menampung Serovar lainnya. Untuk Serovar lainnya itu terdapat hewan-hewan jenis rodentia seperti tikus, halus ada rakun, hewan ternak kayak babi, habis itu sapi, domba itu. Lalu ada rusa juga itu juga dapat berfungsi sebagai inang reservoir dan juga secara teratur itu mengeluarkan organisme dalam urin mereka. Yang ada di tengah ini adalah gambar bakteri dari Leptospira, yang mana dia itu bentuknya itu panjang, berbentuk helix. Yang mana kedua ini itu dapat membuat dia itu kayak cepat masuk ke inangnya, jadi lebih gampang untuk menginfeksi. Nah, yang paling sering sendiri, kontak dengan urin yang terkontaminasi itu dapat mengakibatkan transmisi leptospirosis, yang mana bekas urinnya itu dapat bertahan selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Inang reservoir yang asimptomatik dapat mengeluarkan organisme dalam urin mereka. Kontak langsung antara urin hewan yang sakit dan kulit atau membran mukosa yang terluka dapat mengakibatkan infeksi. Lalu seperti luka gigitan, transfer plasental, juga pada yang hewan yang hamil itu, habis itu konsumsi daging mentah yang terkontaminasi juga dapat mengakibatkan leptospirosis ini. Baik, David. Nah, patogenesis dari leptospirosis. Jadi, saat sudah terinfeksi leptospirosis itu, 2 hari pertamanya itu banyak ditemukan di darah, lalu beralih ke urin. Masa inkubasi itu biasanya yang itu lagi nih yang normalnya itu sekitar 7 hari. Tapi kisarannya itu yang paling cepat 2 hari, lalu paling lama itu 30 hari. Nah, kan habis itu apa yang mempengaruhi tingkat keparahan penyakitnya itu adalah jumlah organisme, usia, dan kerentanan inang. Kenapa jumlah organisme? Karena ini itu dapat menginfeksi banyak hewan, inilah banyak hewan dah. Habis itu usianya itu juga semakin lama kan bisa makin rentan lah. Yang mana itu mempengaruhi sama ini juga. Lalu leptospira itu masuk ke vagina, konjungtiva, mukosa, dan kulit yang terluka. Lalu dapat menyebar cepat ke organ-organ seperti hati, yang paling utama itu hati dan ginjal. Lalu ada juga CNS. Nah, leptospira ini menyebabkan cedera endotel, vaskulitis, dan hemoragi setelah jumlah di darah itu dan jaringan meningkat. Organisme ini berkembang di epitel tubulus ginjal, yang mana kalau dari sana itu menyebabkan gagal ginjal akut karena perkembangannya itu atau kolonisasinya itu sudah besar lah atau udah parah. Lalu untuk mengatasi hal itu dapat dilakukan terapi awal dengan obat turunan penisilin. Lalu pada kasus berat sendiri bisa terjadi dehidrasi, hipovolemia, dan hipotensi karena pendarahan dan vaskulitis. Nah, selain ginjal, leptospira ini menyerang hati yang dapat menyebabkan kematian sel atau nekrosis dan fibrosis. Lalu menyerang CNS yang dapat menyebabkan meningitis, mata, serta kadang bisa menyerang ke jantung sampai paru-paru. Gejala klinisnya. Gejala klinisnya itu terdapat demam, kehilangan nafsu makan, muntah, nyeri perut, diare, dan lain-lain. Lalu leptospirosis ini seringannya itu nyerang kedua yang paling parah, yaitu gagal ya, ginjal dan hati. Pada ginjal itu dapat menyebabkan gagal ginjal akut dengan gejala oligurik, anurik, atau poliurik. Nah, pada gagal ginjal akut sendiri pada anjing dapat muncul sebagai poliura, polidipsia, dehidrasi, muntah, dan lain-lainnya ya. Lalu kalau pada hati itu bakal nyebabin peningkatan enzim hati dengan atau tanpa hiperbilirubinemia
hingga gagal hati yang parah dengan gejala seperti ikterus, asites, dan encephalopati hepatik. Baik, lanjut ke diagnosisnya. Diagnosisnya sendiri terdapat dua, yaitu identifikasi langsung dan tes serologi. Yang di saat ini ada identifikasi langsung melalui kultur bakteri dengan media EMGH, dengan sampel darah, urin, dan lain-lainnya. Lalu ada mikroskopi Duckfield, yang mana itu ngedeteksi leptospira dari sensitivitasnya. Yang mana itu sensitivitas itu masih terbatas karena durasi leptospiremia yang singkat atau penggunaan antibiotik. Lalu terdapat biopsi jaringan yang menggunakan pewarnaan ginza atau perak, serta teknik imunohistokimia untuk membantu konfirmasi diagnosis. Untuk ilustrasinya bisa dilihat di bawah sini. Lalu ada juga PCR yang kemungkinan yang ini karena saya mengambil gambar dari internet, yang mana itu menargetkan gen LIP L32 karena gennya itu cuma ada di leptospira patogen. Itu pun lebih gampang dideteksi karena memang spesifik itu pada leptospira ini. Nah, yang kedua itu ada tes serologis, yang mana menggunakan tes aglutinasi mikroskopis, yang mana itu standar biasa lah untuk diagnosis leptospirosis akut. Jadi itu dianggap positif kalau titer itu lebih dari 1:100, lalu kenaikan titer 4 kali lipat, atau 1:800 yang menunjukkan infeksi akut. Lalu ada dengan ELISA, yang mana itu meningkatin spesifitas dengan mendeteksi antibodi terhadap antigennya, antigen dari leptospira ini. Lalu ada tes aglutinasi latex atau LAT yang melakukan deteksi cepat antibodi menggunakan antigennya. Baiklah, lanjut next ke pengobatannya. Jadi pengobatan untuk leptospirosis ini itu meliputi pemberian antimikrobal, perawatan suportif, yang fokusnya itu ke gangguan ginjal dan hati karena fungsi ginjal yang mana filtrasi dan hati yang menetralkan toksin atau racun-racun yang mungkin datang dari luar. Lalu untuk mengatasi bakterimia ini dan mensterilkan urin menggunakan doxycycline atau turunan penisilin. Tapi doxycycline ini jadi pilihan utama untuk bersihin bakteri, tapi karena efek gastrointestinalnya yang mungkin bisa parah pada jenis-jenis hewan, jadi terapi awal itu menggunakan penisilin G, ampicillin atau amoxicillin yang diinjeksikan secara intravena. Kenapa intravena? Karena lewat vena itu lebih cepat dia ini reaksi. Sampai pasien itu udah mulai sehat, mulai terbiasa dan dapat menerima doxycycline secara oral. Lalu untuk pencegahan itu ada empat, yaitu pengendalian infeksi pada hewan, pengendalian sumber infeksi, pengendalian transmisi, lalu ada vaksinasi. Pengendalian infeksi pada hewan itu, kalau misalnya hewan itu sudah terinfeksi, jadi hewan yang sudah terinfeksi itu dikarantina dan area itu dibersihkan. Lalu pengendalian sumber infeksi yang mana mengendalikan populasi rodensia atau tikus, lalu memeriksa urin hewan pembawa, yang mana kalau misalkan positif ya udah dilakukan isolasi dan pengobatan. Lalu yang ketiga ada pengendalian transmisi, yang mana itu memastikan air minum bebas kontaminasi. Misalkan terkontaminasi pun dapat dibersihkan dengan kalium permanganat, dan edukasi kepada peternak ataupun pemilik hewan mengenai leptospirosis ini. Lalu yang terakhir ada vaksinasi, yang mana menggunakan vaksin bivalen atau tetravalent. Ya, baik, sudah sampai ke slide akhir, itu kesimpulan. Kesimpulan dari video ini adalah leptospirosis merupakan penyakit zoonosis yang penting yang menyerang berbagai hewan di seluruh dunia dan bersifat endemik di wilayah tropis. Pada anjing, gejalanya meliputi gagal hati dan ginjal. Lalu ada sindrom perdarahan palu atau LPHS, uveitis, DC, diare, dan keguguran. Diagnosis terutama itu yang paling standar itu dilakukan diagnosis SMART atau tes aglutinasi mikroskopis. Lalu jika memang sudah terinfeksi, maka dia menggunakan antibiotik seperti penicillin, ampicillin, ataupun doxycycline. Lalu untuk pencegahannya itu adalah diagnosis dini, terapi tepat pada hewan sakit, serta vaksinasi rutin. Ya, mungkin mungkin sekian video dari saya. Jika saya mengatakan hal yang salah ataupun ada hal yang tidak benar atau yang lain-lainnya itu, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai sini. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.